warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu pendidik, perkenalkan nama saya Teti Alfiah, Guru Pendidikan Agama Islam sekaligus mahasiswa PBG PAI Daljab Batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga dengan NIM 27030254243. Pada hari ini, Senin tanggal 6 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja, tepatnya di kelas 4 SD Islam Ngadijo, dengan materi Mari Mengkaji Surah Al-Hujurat ayat 13 tentang keberagaman. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan yang mimpin doa Mas Alfi ya. Dipimpin Mas. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Selanjutnya Ibu akan mengaksen terlebih dahulu ya. Mbak Adifah, Mas Farouk, Mbak Hana, Mas Lutfi Fahri, hadir. Ya, ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Mas Mikial, kenapa? Sakit. Oh sakit. Ya kita doakan semoga segera sembuh ya. Selanjutnya Ibu akan cek kerapian kelas dulu. Sudah bersih apa belum kelas ini? Sudah bersih? Sudah rapi? Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Boleh duduk Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk menuntut ilmu. Semoga apa yang kita dapat pada hari ini bermanfaat untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Ya. Sebelum kita masuk dalam materi pelajaran hari ini, kita ice breaking dulu agar lebih semangat. Tepuk, aku siap belajar. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ibu akan memaparkan tentang video pendek. Kalian bisa dicermati dulu. Toleransi beragama. Setiap agama punya aturan masing-masing, tidak bisa disamakan. Walaupun kita berbeda-beda, kita harus saling menyayangi dan menghormati satu sama lain. Dari video tersebut, apa yang kalian lihat tentang toleransi? Berarti keberagaman. Jadi keberagaman itu adalah suatu perbedaan yang banyak bentuknya, bisa berasal dari keberagaman suku, keberagaman budaya, keberagaman bahasa, dan juga keberagaman agama maupun sumber daya alam. Nah, pada bab ini kita akan membahas mengenai keberagaman menurut Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dan juga bagaimana sikap kita untuk menghormati dan juga menghargai. Ya. Ibu akan menampilkan materi dulu. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Nomor 1,
membaca surah Al-Hujurat dengan tartil. 2. Memahami makna surah Al-Hujurat ayat 13. 3. Memahami makna keragaman sebagai sunatullah. Yang terakhir, menunjukkan sikap menghargai keragaman di sekolah maupun di luar. Ya, mari kita mengaji dan mengkaji Quran surah Al-Hujurat ayat 13 tentang keragaman. Mari kita lafalkan bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Dari surah tersebut apa sih isi kandungannya? Makna surah Al-Hujurat ayat 13. Yang pertama, manusia diciptakan dalam keadaan yang berbeda-beda. Ya. Allah itu menciptakan kita sebagai manusia itu dari laki-laki dan perempuan dalam keadaan yang berbeda-beda. Misalnya dalam keadaan bentuk fisik itu sudah berbeda. Misalnya seperti apa bentuk fisik? Seperti rambut, postur tubuh, dan juga warna kulit itu sudah berbeda-beda. Dan perbedaan dari pemikiran. Nah, setiap orang itu punya pendapat atau pemikiran yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, perbedaan dari agama atau keyakinan. Seperti yang kita tahu, di Indonesia ini ada berapa agama? 6 ya, 6 agama yang dianut oleh bangsa Indonesia. Dengan berbagai perbedaan ini kita diperintahkan untuk saling mengenal satu sama lain, saling memahami, dan saling menghormati. Allah itu tidak mengukur kemuliaan seseorang itu dari berdasarkan suku atau budaya atau agamanya, tapi dari ketakwaannya. Keragaman sebagai sunnatullah. Keragaman adalah bagian dari ketetapan Allah atau sunnatullah. Yang mau tidak mau harus kita syukuri, harus kita hargai dalam menciptakan makhluknya. Allah menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Lanjut, ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Setiap agama mengajarkan kebaikan untuk menciptakan kedamaian, keadilan dan kesejahteraan. Islam juga menekankan berbuat baik kepada semua makhluknya tanpa pandang bulu, termasuk yang non-muslim. Ajaran kebaikan ini meliputi apa saja? Yang pertama, tolong menolong. Ya, kita sebagai manusia itu harus saling tolong menolong. Yang kedua, menghormati perbedaan. Jika kamu berbeda pendapat atau pemikiran dengan temanmu, itu dihormati, dihargai. Yang ketiga, bersikap jujur. Bersikap jujur dimanapun berada. Yang poin ketiga, saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Islam mengajarkan sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Contoh perilaku baik dari surah Al-Hujurat. Yang pertama, menghargai teman yang berbeda bahasa daerah, berlomba dalam kebaikan. Setiap hari usahakan kita itu melakukan hal yang baik, saling menghormati meski berbeda latar belakang. Sampai sini sudah jelas semua? Ya, sebelumnya kita bikin dulu toleransi. Di Indonesia ada agamanya, Islam Katolik juga Buddha, ada Kristen Protestan, Hindu juga Konghucu. Dengan toleransi kita bersatu. Setelah ini akan ada tanya jawab. Jadi sesi ini adalah sesi tanya jawab. Nanti ada 10 pertanyaan. Kalian boleh maju bebas, ya, maju dan dijawab sekalian. Mas Atala. Nomor berapa? Siapa manusia pertama di dunia yang diciptakan Allah? Oke, betul. 1. Lita arafu, artinya supaya kamu saling mengenal. B. Dan seorang perempuan. B.
dialah orang yang paling tangsel. A, B, dipilih. Ya, C. Oke. Lagi sama? Jalan. Oke. Ketika ada perbedaan dengan teman singkat kita, A atau B? Ya. Betul. Ya, masuk A. 3, oke. Manakah yang menunjukkan bangsa-bangsa? Ya, yang klik. Ya, A. Betul. Tadi ada yang betul menjawab? Ada yang benar ya? Dan ada pula yang salah, nggak apa-apa. Kita hanya belajar saja ya. Selanjutnya saya akan membagikan kelompok ya. Satu kelompoknya terdiri dari 4 siswa. Oke? Yang kemarin sudah saya bagikan ya. Melanjutkan kelompok yang kemarin. Kelompok 1 siapa kemarin? Ya, bisa angkat tangan. Kelompok 1 bisa diwakili ketuanya. Siapa? Ya, kelompok 1 Mas Haru. Kelompok 2 Mari. Ya. Ketuanya siapa? Mbak Divya. Kelompok 3 kemarin Mas Arta. Diwakili dengan ketuanya Mas Haidar. Oke. Kelompok 4 angkat tangan. Ya. Diwakili Mbak Kaisa. Ya. Sudah dapat jawabannya masing-masing? Ada yang belum dapat? Tidak. Ketuanya boleh mengambil. Masing-masing ketua boleh diambil. Jadi di situ ada surat Al-Hujurat. Mencari contoh perilakunya dari surat Al-Hujurat 3. Menyebutkan kesan pokoknya. Mencari bentuk keragaman yang ada di Indonesia. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada 3 bentuk keragaman. Yang A, berarti apa saja? Islam, Hindu, Buddha, itu keragaman agama. Yang kedua, keragaman budaya atau suku. Ya, kalian menyebutkan suku-sukunya yang ada di Indonesia. Yang terakhir itu hikmah atau manfaat yang diambil dari materi tadi, dari pemaparan. Kira-kira apa saja? Kemudian nanti dituliskan di lembar ini, ya. Di kertas primer bisa dibentuk sedemikian rupa, ya. Baik, di sini ada yang sudah selesai semua? Ya, kelompok mana yang sudah selesai?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.